Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan gua sendiri di channel Alvar Story. Jadi di video kali ini gua akan menceritakan kepada kalian sebuah kisah perjuangan seorang aktivis yang rela mengorbankan hidupnya untuk orang lain. Dimana kalau kalian tahu tentang penjara Setnaya yang ada di Suriah ini, bisa dibilang cukup banyak korban penyiksaan yang dilakukan oleh pemerintahan Damaskus, yang tentunya dibentuk langsung oleh mantan presiden Suriah yang bernama Bashar al-Assad yang tega menyiksa rakyatnya sendiri dengan kejam di tempat penahanan penjara. Yang mana penyiksaan ini dilakukan sebagai bentuk untuk menakut-nakuti rakyatnya sendiri agar rakyatnya itu bisa tunduk ke dalam pemerintahan yang dipimpin olehnya. Nah, jadi seperti apakah kisahnya? Mari langsung aja kita mulai. Tapi sebelum itu jangan lupa tinggalkan subrek kalian dan share ke teman-teman yang lainnya agar kisah perjuangan seorang aktivis ini bisa tersebar luas di media sosial. Dan mari langsung aja kita mulai, dan inilah kisah Mazen al-Hamada. أملي بالمستقبل إنه سوريا تكون سوريا حرة، سوريا ديمقراطية، سوريا تكون محبة وسلام لكل، تكون رمز ومحبة وسلام لكل العالم إن شاء الله بإذن الله. Yes, sir. They have the car stopped at 10th and Grant. You might go by there first. Mazen al-Hamada lahir pada tanggal 3 Juli di tahun 1977 di sebuah kota terbesar di bagian timur Suriah, yaitu Deir ez-Zor. Namun selain itu, dia juga merupakan lulusan dari Institut Industri Perminyakan dan bekerja sebagai teknisi untuk perusahaan minyak dan gas multinasional Prancis Schlumberger. Lalu dia juga merupakan seorang karyawan untuk Satuan Tugas Darurat Suriah yang berlokasi di Washington dan didukung langsung oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Dan tepat di tahun 2011, ia juga ikut serta ke dalam demonstrasi, yang mana semua masyarakat khususnya di Suriah menuntut lebih banyak kebebasan dan demokrasi yang masih dipimpin oleh rezim Assad. Dan di saat itu, Mazen ini juga merekam kejadian demo tersebut dengan HP miliknya sendiri. Dan semenjak ikut ke dalam demonstrasi itu, Mazen ini ditangkap untuk pertama kalinya pada tanggal 24 April di tahun 2011 oleh Badan Intelijen Rezim yang dibentuk langsung oleh mantan Presiden Bashar al-Assad. Yang mana tujuan dia membentuk badan intelijen ini ialah untuk menangkap orang-orang yang menentang pemerintahannya. Jadi bagi siapapun yang bertolak belakang dengannya, maka orang-orang itu akan ditangkap, bahkan diculik dan dibawa ke penjara Setnaya, di mana tempat ini biasa disebut dengan neraka dunia. Dan di tempat tersebut banyak sekali masyarakat yang disiksa habis-habisan hingga mereka juga meninggal dunia di penjara itu. Sementara orang yang ditangkap ini bukan hanya satu atau dua orang saja, bahkan ratusan ribu orang yang diduga menghilang di seluruh negeri itu diyakini telah ditahan di dalam penjara Setnaya pada waktu tertentu. Nah, sementara Mazen ini adalah salah satu orang yang ditahan di dalam penjara tersebut. Tapi penangkapan pertama kalinya ini tidak begitu lama, ia juga dibebaskan seminggu kemudian. Namun tak lama setelah itu, ia ditangkap lagi untuk kedua kalinya pada tanggal 29 Desember di tahun 2011. Dan setelah 2 minggu ditahan di kantor yang sama, ia memutuskan untuk berangkat ke Damaskus. Jadi pada bulan Maret di tahun 2012 lalu, Mazen ini mencoba menyelundupkan 55 paket susu formula bayi ke sekitar pinggiran kota Damaskus yang terisolasi dengan niatnya untuk membantu mereka. Dan pada saat itu, dia juga ditemani dengan 2 orang keponakannya. Tapi sayangnya, ia dan kedua ponakannya ini lagi-lagi ditangkap di sana. Lalu mereka dibawa ke cabang Dinas Intelijen Angkatan Udara di Bandara Militer Mezeh. Tapi penangkapan tersebut, kedua keponakan Mazen ini kemudian meninggal dunia di dalam tahanan tersebut. Hingga 2 minggu setelah penangkapan, Mazen ini ditahan dan dipindahkan ke tempat yang bisa dibilang cukup kecil bersama dengan 170 orang tahanan lainnya. Dan di bawah penyiksaan, Mazen ini dipaksa untuk mengakui tuduhan sebagai teroris, memiliki senjata, dan dipaksa untuk mengaku bahwa dia sudah membunuh tentara rezim Assad. Padahal hal itu dia sama sekali tidak pernah melakukannya, apalagi dia diduga sebagai teroris dan pembunuh. Dan ketika ia menolak untuk mengaku, maka dia akan disiksa secara kejam di dalam penjara itu. Ia juga dipukul, digantung, bahkan saking kejamnya, kemaluannya pun juga ikut dijepit dengan menggunakan sebuah besi, supaya dia ini bisa dipaksa untuk mengaku bahwa dia adalah komplotan teroris yang sudah membunuh tentara rezim Assad. Dan untuk meringankan penderitaannya, ia akhirnya setuju untuk menandatangani pengakuan secara terpaksa, seperti mengakui bahwa ia ini memiliki senjata untuk melindungi para demonstran. Nah, walaupun demikian, hal ini masih tetap ia tolak untuk mengakui bahwa ia telah melakukan kejahatan apapun.
Lalu ia kemudian dipindahkan ke ruang interogasi yang lain. Nah, di sana ia lagi-lagi disiksa, di mana ia diikat tanpa mengenakan pakaian selai pun, termasuk dia disiksa secara seksual. Dan setelah penyiksaan ini, ia juga dipaksa untuk menandatangani semua dokumen yang sudah mereka siapkan sebagai bentuk perjanjian. Kemudian pada awal tahun 2013, ia jatuh sakit dan dibawa ke rumah sakit militer 601 yang dijuluki oleh tahanan lain sebagai rumah jagal. Dan dalam perjalanan ke rumah sakit, Mazen ini tidak henti-hentinya diserang secara fisik oleh intelijen tersebut. Bahkan yang lebih parahnya lagi, ia juga disuruh untuk melupakan namanya sendiri. Dan sebagai gantinya, dia diberi nama dengan nomor 1858. Di rumah jagal ini, dia juga melihat dengan langsung semua tahanan yang disiksa sampai mereka mati. Dan mayat-mayat yang sudah mati ini juga ditumpukkan di dekat sebuah toilet. Bahkan saking parahnya, walaupun tahanan yang ada di sana sudah mati, staf rumah sakit ini masih tetap memukul pasien-pasien yang ada di rumah jagal itu. Sedangkan Mazen yang melihat kejadian itu semua, dia juga sempat memohon kepada dokter untuk mengembalikan dia ke tempat sebelumnya. Karena tempat yang satu ini bisa dibilang tempat yang sangat mengerikan bagi orang-orang yang tersiksa. Kemudian singkat cerita, lalu ia dirawat selama 1 bulan oleh seorang dokter yang juga ikut ditahan di dalam rumah tersebut. Dan setelah itu dia dipindahkan lagi ke tempat polisi militer Kobun pada tanggal 1 Juni di tahun 2013. Dan kemudian dia dipenjara lagi di penjara Adra pada tanggal 5 Juni di tahun yang sama. Sementara di penjara tersebut dia ditahan selama sekitar 2 bulan. Lalu pada akhirnya Mazen kemudian dibawa ke pengadilan anti terorisme yang memerintahkan pembebasannya pada bulan September di tahun 2013. Dan selama masa penahanannya yang sudah berlangsung selama 1 tahun 7 bulan itu, Mazen ini sudah mengalami penyiksaan yang bisa dibilang sangat-sangat kejam. Ia juga menderita kekerasan fisik, mental, dan seksual, serta mengalami cedera fisik dan psikologis permanen akibat penahanannya di dalam penjara rezim. Termasuk cedera di bagian alat kelaminnya yang tentunya membuat Mazen ini mustahil lagi untuk memiliki seorang anak. Begitupun setelah dibebaskan, Mazen ini masih tetap menjadi buronan badan intelijen. Maka dari itu, ia memutuskan untuk meninggalkan Suriah dan pindah ke Belanda. Di mana tujuan dia pindah ke sana, Mazen ini ingin membantu warga Suriah yang masih ditahan. Dan ia juga secara terbuka bersaksi tentang penyiksaan yang pernah dia rasakan selama dia ditahan. Yang mana hal ini dia juga berusaha untuk mengungkapkan kekejaman rezim Assad yang sudah menahan masyarakat yang tidak bersalah. أنا عذبوني أجيب لك إياها على التعذيب اللي صار على شخصي أنا يعني فهمت شلون؟ كسروا لي هاي إضلاعي هاي القدمانية الورانية 4 يمددوني بالأرض و4 مثل البغال اسمها نحيل مثلا شبحني يحط لي كلبشة من هون ويعلقني بالسقف بشباك تمام ويرفعني عن الأرض 40 سنتي فيصير الثقل كله على هاي المنطقة فتحس إيدينك راح تتقطع مو يصير الثقل عليها كلياته. And how do you feel about the people who did that to you? Dan semenjak terbongkarnya kekejaman rezim Assad, Mazen kemudian dijebak oleh orang-orang kedutaan Suriah yang diperintahkan langsung oleh rezim Assad, yang mana mereka membujuk Mazen ini untuk kembali ke Suriah dan berjanji akan membebaskan para tahanan. Lalu Mazen ini akhirnya menyetujui bahwa dia siap mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan orang lain. Tapi sebelum dia berangkat ke Suriah, ia awalnya pergi ke Berlin untuk memperoleh paspor dan visa Suriah dari kedutaan. Dan sesampainya di Bandara Damaskus pada tanggal 23 Februari di tahun 2020, Mazen ini lagi-lagi ditangkap dan ditahan oleh Dinas Keamanan Rezim. Lalu setelah ditahan untuk terakhir kalinya, jasad Mazen ini ditemukan pada tanggal 9 Desember di tahun 2024 kemarin. Setelah pasukan oposisi dari tentara pembebasan Suriah yang sudah menguasai penjara Setnaya selama kejatuhan pemerintahan Damaskus. Dan dari penemuan jasad Mazen ini, diyakini telah dieksekusi beberapa hari sebelum penemuan jasadnya, yang tentunya memiliki banyak tanda-tanda penyiksaan dan pemukulan seluruh bagian tubuhnya.
Lalu setelah itu, upacara pemakamannya ini dilaksanakan pada tanggal 12 Desember di Damaskus dengan ratusan orang yang juga ikut menghadiri pemakamannya. Bahkan peti jenazahnya juga dibungkus dengan bendera oposisi yang baru dan ia juga dipuji sebagai pahlawan aktivis oleh orang-orang yang ada di Suriah. Jadi semenjak runtuhnya pemerintahan rezim Assad, kini masyarakat yang ada di sana juga pergi ke tempat penahanan Setnaya, yang mana mereka ini berusaha menemukan keluarga dan kerabat-kerabat mereka yang juga diduga sudah ditahan di tempat tersebut. Bahkan di beberapa ruangan penahanan ini banyak sekali orang-orang yang meninggal dunia karena disiksa yang tentunya dibiarkan begitu saja. Dan banyak diantaranya yang masih hidup juga telah mengalami gangguan mental pasca trauma penahanan dan penyiksaan tersebut. Begitupun orang-orang yang ditahan ini juga ditelantarkan dan tidak diberikan makan dengan secukupnya. Jadi bisa kita bilang orang-orang yang ditahan ini hari-harinya dipenuhi dengan penyiksaan tentunya. Dan semoga hancurnya pemerintahan rezim Assad ini bisa membuat warga-warga Suriah bisa dengan bebas berpendapat dan merdeka dengan cara mereka sendiri. Oke, mungkin segitu aja cerita yang cukup mengesankan ini. Dan kalau kalian suka jangan lupa subrek channel ini. Dan kalau ada kasus atau cerita-cerita yang bagus menurut kalian, jangan lupa tulis di kolom komentar, nanti pasti akan gue bahas di video-video selanjutnya. Dan jika ada salah dari penyampaian yang gue ceritakan ini, tolong dikoreksi dan sampai jumpa lagi di story selanjutnya.